Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua mau berbagi dengan kalian bab sprint bagol, ya kan? Tapi sebelum gua mulai pembahasan Vespa sprint bagol, gua mau sharing dulu nih sama teman-teman masalah kemarin tuh yang apa namanya rendeman sitron, ya kan? Ngilangin karat pakai sitron, ya kan? Ada beberapa yang komentar, bang itu ntar karatnya nimbul lagi bang, ntar gitu lah, ya kan? Nah ini nih di video kali ini sebelum gua mulai bab perbagolan, gua bawain nih, ya kan? Ini kromannya cuy tuh karatnya udah kagak nongol lagi, kagak nongol lagi. Kalau yang kayak begini ini kromannya udah hilang ya, emang kromannya udah hilang. Ini mah tuh udah mulus tuh, mulus cuy, mulus tuh. Nah, kenapa nggak balik lagi nih bang? Karena gua rendem tuh, gua bilas, ya kan? Habis gua bilas, gua cuci bersih, gua lap tuh pakai kain topo, ya kan? Pakai kain gombal, habis dilap kering, dibalurin tuh pakai minyak, kalau nggak pakai oli tuh. Jadi dia karatnya kagak nongol lagi gitu, ya. Gua rasa itu aja ya, cukup ya. Nih, di ring juga udah gue pasang nih di sini nih, di ring bagol gue. Ya kan lumayan daripada timbang beli lagi, ya kagak? Duit lagi aja. Oke. Langsung sekarang kita bab Vespa sprint bagol. Umumnya Vespa sprint bagol itu di kita tahun 74, tahun 75. Bilangnya sprint veloz, ya kan? Tapi sebenarnya Vespa sprint veloz itu, ini kita bicara sprint secara global dulu ya. Vespa sprint itu kalau menurut gue terbagi menjadi Vespa sprint 150 itu dari tahun 1965 sampai 1974. Itu sprint 150 sprint, atau di kita biasa disebut sprint Latin karena aksaranya aksara begini nih, ya kan? Nah, itu biasanya disebutnya sprint Latin. Nah, kalau sprint veloz itu mulai dari tahun 1968 sampai 1979 gitu. Bang Eman, kok lo so tau sih katanya gitu kan? Ini gue mah dari buku. Gue cuman ngebaca doang. Nah, mungkin teman-teman juga bisa browsing tuh, cari gitu. Nah, selain sprint itu ada lagi satu, ini tergolong langka. Ini kayaknya keluar, kalau dari tulisannya Sears sih kemungkinan buat versi Amerika ya. Jadi ada, kalau salah tolong koreksi ya. Itu Vespa sprint Sears, itu tahun 1966. Nah, itu tuh. Jadi yang gua tahu itu ya berdasarkan dari buku yang gua baca gitu. Nah, yang kita bahas sekarang ke perbagolan ya. Nah, perbagolan sendiri itu yang gua tahu, dan teman-teman mungkin juga bisa browsing cari yang untuk sprint-sprint di luar negeri, di luar sana gitu ya. Itu kalau sprint bagol itu atau sprint veloz itu dia memang bagol dari tahun 1968 sampai tahun 79 itu ya keluarnya bagol gitu. Cuman di Indonesia yang umumnya itu bagol itu keluar di tahun 1974 sampai 1975 gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan bagol juga ada di tahun 76, 77 gitu. Karena kan memang pas datangnya bagol digantilah. Tuh, itu yang gue dapet informasi kata-katanya ya kan dari orang dan motor zaman dulunya, dari orang dealernya seperti itu gitu. Termasuk pemilihan warna juga begitu. Jadi bisa jadi orang dari dealer mengganti repaintan pabrikan dari dan motornya gitu. Jadi memang udah di atas request gitu, warna-warna yang mungkin nggak seharusnya warna itu ada, tapi requestan pembeli, itu bisa terjadi gitu. Nah, yang pengen gua jawab, pengen gua share ke teman-teman semua ini, karena kan bagol ini kan sekarang lagi naik daun ya, kayak ulet keket, ya kan? Semua pada nyari stang bagol, sprintnya dijadiin stang bagol. Sebenarnya sah-sah aja kalau sprint tahun 77 lo, sprint 78 lo dijadiin stang bagol, karena memang hakikatnya kalau di luar seperti itu. Kalau kita mengacu kepada buku-buku ya,
Kalau kalian mengacu-ngacu pada buku atau kalian browsing-browsing di pervespaan di luar, ya Veloz itu ya seperti itu gitu. Nah, Vespa Sprint V, kalau kalian lihat di di belakang buntut Vespa kalian kan ada tulisannya gini, ya kan? V sendiri ini artinya Veloz, jadi 150 Sprint Veloz. Veloz artinya itu, kalau gua nggak salah itu artinya kenceng atau cepat. Kalau salah tolong koreksi ya, itu artinya itu. Jadi Sprint Veloz itu. Yang pengen gue berbagi ke teman-teman ini kan, yang tadi gue bilang ya, Vespa Sprint lagi up nih, stang bagol permintaan tinggi banget. Yang paling aman memang sih kalau menurut gue, sebaiknya lo cari yang 74, 75 gitu. Walaupun di luaran Sprint Veloz itu pakai lampu stang bagol itu sampai tahun 79, cuman kan di Indonesianya dari tahun 74 sampai 75 tuh gitu. Walaupun ada yang tahun 77 juga ada. Banyak kok, ada beberapa malah yang punya original catnya. Cuman daripada lo ragu, ya kan? Lo ragu, mending ya ikut pattern itu aja. Atau kalau memang lo yakin nih, bang gue dapat begini dari yang jual gini, ya udah yakinin aja. Memang ada kok, memang sejatinya seperti itu gitu. Memang Veloz itu ya bagol. Nah, punya gua sendiri ini tahun 1969, bagol 69. Bedanya apa bang dengan Sprint bagol yang tahun 74, tahun 75? Bedanya di logo. Kalau di belakang di buntut Sprint bagol 74, 75 pakai logo ini buntutnya. Kalau punya gue ini, dia logonya pakai Latin, di belakang tulisannya Sprint Veloz gitu. Jadi bedanya di situ. Sama nomor rangkanya. Kalau yang Sprint bagol 69 punya gue ini, dia ada di bawah tepung sebelah kiri, sama kayak VBB gitu. Kalau yang Sprint 74, 75 kan ada di sebelah kanan nomor rangkanya gitu. Nah, ada lagi nih yang perlu diceritain, itu yaitu logonya. Logo di bawah mesin. Logo di bawah mesin itu untuk bagol ada yang logo pecoret, ada yang logo cung, ada juga yang logo cung akar gitu. Ya, jadi ada logo pecoret, ada logo cung, ada logo cung akar gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya cuma di crankcase-nya itu doang. Tuh. Jadi stok yang pecoret itu lebih awal, stok awal. Baru itu. Makanya bang punya gue kok pecoret? Nggak mesti juga. Namanya juga dikeluarinnya ngabisin stok kadang. Yang penting yang teman-teman perhatikan itu antara BPKB, antara surat-surat nih ya, BPKB yang jelas jadi acuan, itu harus akur nomor rangka, nomor mesin itu. Jadi nggak usah terlalu terpaku, bang punya gue kok mesinnya nomor rangkanya ini, nomor ini. Yang penting akur aja dulu dah, sama persyaratannya akur. Dan itu suratnya bukan tempelan gitu. Nah, kembali lagi ke penjualnya, karena bisa jadi kan nomor rangka ditempel gitu. Itu bisa juga terjadi. Nomor dioplos lah. Dioplos dua unit yang berbeda dioplos jadi satu, bisa jadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Histori atau per Vespa bagolan tuh kayak begitu tuh. Jadi kalau teman-teman dapet yang di luar tahun 74, 75 ya kan, dan itu nggak original cat, ya udah nggak usah khawatir. Memang bagol itu ada gitu, Sprint Veloz bagol itu memang ada di luaran. Cuman umumnya 74, 75. Main amannya cari bagol yang 74, 75 deh. Syukur-syukur lo dapet tahun 69. Walaupun gak nutup kemungkinan ya, yang tadi gue bilang ada kok tahun 77 gitu yang bagol juga. Nah, kelebihannya stang bagol apa sih gitu kan? Dia memang agak unik ya. Ini gue ulas nih, langsung gue tunjukin per stangnya. Ada apa aja sih stangnya nih. Walaupun di gue ini udah nggak ori nih perintilannya, karena ya unitnya kan kagak gue jual ya kan. Unitnya jelas nggak gue jual, tapi temen yang datang ya kan,
speedometernya deh, daripada nggak dipakai kan, unitnya kan nggak boleh. Akhirnya gue lepas speedonya, headlampnya gue lepas headlampnya, kayak gitu-gitu. Tapi setidaknya gue menjelaskan secara ini aja ya, secara gue jelasin aja wujudnya kayak gimana sebenarnya, ori-orinya gitu ya. Ini langsung aja. Nah, untuk stang bagol itu, ini kenapa dibilang bagol? Mungkin karena ada yang bilang stang bagol, ada yang bilang stang bagong. Mungkin karena bentuk diameter lingkaran pala stangnya ini dia gede banget kayak bagong gitu kan, yang gede. Nah, umumnya itu kacanya dia pakai Aprilia atau Siem. Nah, kalau punya gue ini mah punya gue pakai Hella. Punya gue pakai Hella. Nah, ringnya ini kebetulan gue kagak punya. Kebetulan punya gue ini ringnya juga kagak asli ini ya kan. Cuma biarin aja lah. Nah, kalau ring bagol yang asli itu kayak di sini nih, ada kayak mataharinya nih, ada garis-garis gitu nih. Di sininya nih, di pinggiran sini nih. Pinggiran sini. Terus ini lagi nih. Ini berbagi tips ya. Ini tuh ada buat yang lampu headlamp bagol tuh di ujung 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Itu kalau lo ringnya lo copot lo gini, dia ada gerenjel, klotek dia ada di gerenjelan gitu, ada gerenjelan di sini. Makanya dibilang ring matahari gitu nih, karena ada garis-garis gini gitu ya. Itu peringan deh. Gue juga ngejelasinnya agak repot ya, karena gue kagak ada wujud barangnya sih. Nah, terus di sini ada indikator nih, mata kucingnya nih, warna hijau tuh. Ini orisinilnya, ini udah agak gompel, ya kan? Nah, ini speedometernya bukan orinya nih, ini mah katro banget, ya kan? Harusnya aslinya warna hitam. Cuma kayak tadi gue bilang, ini pedo aslinya udah dibayarin sama temen, jadi gue dapat yang kayak gini nih sementara ya kan, daripada kopong kagak ada speedometernya. Kurang lebih ininya sih sama, biasa, stang juga, grip juga sama. Kurang lebih seperti itu sih. Kelebihan dari stang bagol itu dia gede gitu doang. Yang lainnya semuanya overall sama. Makanya karena sama ya kan, itu gampang banget. Lu tinggal beli stang bagol. Sekarang kisaran harganya 2,5 juta sampai 3 juta up untuk stangnya aja. Kosongan, ibarat kata kosongan, itu harganya sekitar segitu. Kalau lo dapet di bawah harga itu ya rezeki. Kalau dapat di atas itu juga bukan berarti kemahalan, tapi memang barangnya susah. Tapi alternatif lain, teman-teman bisa nyari yang reproannya. Kalau kepengen jadi sprintnya jadi sprint bagol-bagolan gitu ya kan, teman-teman bisa beli yang reproannya, harganya sekitar 600.000 sampai 1 juta. Itu yang bagol-bagolan, sprint bagol biasa. Cuman mengenai kekuatan, gua nggak tahu ya, dan nggak bisa jamin juga apakah itu kuat, apakah gimana karena itu kan stang ya. Kalau suggest dari gue ya mendingan beli copotan tapi asli gitu. Nah, yang aslinya kayak gimana? Biasanya umumnya yang aslinya itu ada kodenya. Jadi saat kalian buka headlampnya atau lampunya itu ada kode angka, atau ada juga kode logo cung, biasanya gitu, beda-beda juga. Terus bang, kok gue dapet nih tapi nggak ada kodenya, ini ori apa enggak? Nah, itu yang jadi diskusi ya, gue nggak bilang perdebatan, karena Vespa ini kan luas gitu. Gue sendiri juga menemukan ini nggak ada logonya, tapi dia presisi melek-melek ori gitu. Nggak mungkin, beda lah rasa cetakannya itu beda sama cetakan repro gitu ya. Jadi ada juga yang nggak ada logonya gitu. Cuman daripada jadi diskusi panjang, amannya cari yang ada logonya, bahasanya yang ada omong-omongannya. Itu aja sih perseprintan ya. Nah, kalau ada yang tanya lagi, bang, untuk sprint 6 sprint 69-nya yang belakang ini, lampu stopnya kayak gimana? Lampu stopnya kayak gini nih. Ini lampu stopnya sengaja gue copot, gue ngeri tawar, makanya gue copot, gue simpen aja di lemari, ya kan, terus sengaja tuh kopong nih. Kalau dilihat nih, ini kopong nih, tuh, gue agak pasangin, memang sengaja gue trondolin. Soalnya kalau gue pasang, ya kan, ada yang main ke rumah gue,
Bang, sprintnya kan kagak dijual, lampu stopnya aja deh dijual. Amsyong dah gua, ya kan. Jadi gua copotin. Ini sprint 69 gua lampunya kayak begini. Kalau teman-teman mau browsing lebih lanjut, browsing aja deh sprint 69. Nih, ya kan, sprint Veloz 69, bagol pasti bentuknya. Ini gini. Tuh. Kalau body sama aja ya, sama sprint yang lain. Kalau body sama aja. Makanya karena sama itu banyak yang sprint yang bukan bagol jadi dibagolkan biar harganya naik gitu. Nah, ganti stangnya doang gitu. Ganti stangnya aja udah jadi sprint bagol, ya kan. Nah, ini lampu stopnya. Lampu stopnya juga sekarang harganya cukup lumayan, ya kan. Cuman teman-teman bisa beli yang grabber atau yang import, kisaran harga mungkin sekitar 500-700 kali ya, kisaran itu. Kalau yang orinya udah pasti lebih mahal gitu. Nanti kita akan kupas di bab per lampu stopan aja kali ya. Jadi biar nggak melenceng kemana-mana. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa gua sharing masalah perbagolan. Kalau ada yang pengen ditanyain lagi atau pengen didiskusikan lagi, kita sharing di kolom komentar aja. Atau mau yang lebih personal, bisa DM di IG gue, Eman Vigano. Kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai perseprintan khususnya bagol. Kalau ada yang salah-salah informasi atau informasi yang gue sampaikan kurang, gue mohon maaf dan dikoreksi aja di kolom komentar, karena di sini gue juga masih belajar. Kita saling belajar, saling isi. Gue nggak pengen lebih pintar dari kalian, gue nggak pengen lebih tahu dari kalian. Gue cuman nyampein sedikit informasi yang gue tahu, yang gue sampein. Kalau kalian suka sama tayangan ini, kasih tombol jempolnya dan bisa di-share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, buruan di-subscribe. Tombol loncengnya jangan kagak lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di video gua berikutnya.